Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'du, sebatan kaula wal jagi sadajana para sepo, para bela, para keredan, jamaah masjid lake, jamaah masjid bini. Pertama ngiring arah syarat anyumon ke Gusti Allah Subhanahu wa taala malar muga barakana itikaf dalam ipun Allah, barakana hadir pengajian, barakan pamaosan yasin dan salawat dan kanjeng Nabi Muhammad malar muga sadajana ibadati orang setaga hajat hajat dunia wa hajatil ukhra, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Sakeluar dari masjid ibadati orang selamat dunia akhirat. Siapa Tuhan kesesaan malar muga sakeluar dari masjid ganteng adalah kebungaan dan sadaja dosa sakeluar di masjid samora sadaja man Allah malar muga sadaja na ibadati orang si husnul khatimah. Sanak fotoan sekeluarga arang sarang amolong nang esorgan Allah Subhanahu wa taala komplakong amolong sarang ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Alhamdulillah para tretan malam makin dan pusang panjenengan sedaja paringin nikmat sareng ajunan Allah pansapenapan nikmat khusus epon nikmat sehat tor nikmat lanjang umur sehingga nanti kula sang panjenengan sedaja malam makin bisa long-long boleh, bisa itikaf boleh, dalam rangka kadang boleh, kecuali mak masak mak dari ajunan Allah, ngarep rahmat dan ridho dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu semulja antara Maghrib dan Isya malam muka sadajan paring istiqomah. Amin Allahumma. Karena itu waki teretan orang kadin toba nabi terro oninga bekto mulja montero oninga lambak banyak dosa makin terro samora dosan ban Allah mungkin lambak sangka ibadah tapi makin teronya dia bekto se mustajab. Bila bekto se mustajab di antara tiga itu ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib sampai ke isya kadin toh bekto semus beda empat bekto mustajab itu ternyata mun sampai empat mereka yang ku ibadah Allah maka mereka itu bisa kencernah nyalip ke orang-orang seibadah selain empat bekto itu. Selamba mungkin sengka ibadah asalkan ada empat bekto mereka kencang ibadah bisa nyalip ke kencang orang-orang selamba ibadah menolong ke Gusti Allah Subhanahu. Kenapa empat bekto itu? Sekotu perhatiaki. Pertama, bekto sebelum subuh. Sebelum subuh kadin to bekto mustajab. Makanya itu bagi orang yang itu mau kita diwaliin wilayatun illa fi jawfil lail. Tak ada orang seketika kasih Allah, tak ada cerita wali kecuali yang tak jadi wali ikut ke tengah malam. Jadi montro tetia kasih Allah, montro tetia wali Allah, nikah tak ada boleh kecuali sebelum subuh ampun
Subhanahu. Makanya banyak wendi-wendi ni ke ekocak buju. Lagi. Napa buju mereka? Sebelum sopu leju tojo tak betul. Makanya ekocak buju. Buju ketok sebelum sopu dah tojo atikir Allah. Makanya orang yang itu monsop sebelum sopu sehari jaga. Karena bektok mustajab kan itu diantara bektok sebelum sopu. Merdua bektok si mustajab kebun ulama ma ba'da subhi ila tulu'i syamsi. Bektok samarin sopu sampai keluar matahari kan itu juga mustajab. Sampai Allah sumpah dalam Al-Quran wal fajri, demi waktu subuh Allah sumpah waktu subuh. Maka mun Allah sumpah di dalam Al-Quran nekatan dan waktu kali itu mustajab, waktu kali itu muljab. Sampai eka sumpah ben Allah di dalam surat Al-Fajr wal fajri, demi waktu subuh. Maka orang yang mari subuh kayak itu jangan sampai mikir bisnis, mikir dunia dulu, mikir ibadah dulu ke Allah, buruk marin duha keluar ke angku nyari rezeki, ke angku nyari nafkah. Allah sallallahu alaihi. Bahkan kebun Kanjeng Nabi si tumbak toh, Kanjeng Nabi kayak itu akan buat potret Kanjeng Nabi kayak itu asmana Siti Fatimah. Si tumbak toh Siti Fatimah kayak itu waki pada Kanjeng Nabi. Ya Fatimah, kumi wasyadi rizqaki. Fatimah, jatedung sopu kage. Saksikan rezeki seda. Fa innahu waqtun li tawzi'il arzaq, waktu sopu jeria, waktu bagi rezeki dari ajunan Allah Subhanahu. Maka nama orang setedungan pada sopu eka sarang rezeki. Nauzubillah min. Empat kelakuan sebesar rezeki. Pertama, naumus subha, jadi bersopu ni kesal rezeki. Berdua, illatus solat, sangkah mensurah baja. Kak sangkah baja, ngenteng ngaji solat, itu kesal rezeki. Wal kasal, kak sangkaan, esoro ala sangkah. Aku dia sangkah, aku dia soal ibadah. Sangkah, neka orang juga neka kesal rezeki. Debun Imam Syafi'i, saya nomor 4, al-khiyanah, orang yang itu tak tepat janjinya. Maka empat kali itu saya kesal rezeki, pada tentu pada selamat saja. Amin Allahumma. Jadi bektoh saya mustajab di antara tiga itu bektoh sebelum setelah sobuh. Sampai bila? Sampai keluar matahari. Bahkan itu wakil dalam hadis sama-sama orang semari sobuh atikir ke Allah, atau membaca Quran, atau wirid-wirid tercak-bocak sampai keluar matahari, tak ke pegel, tak ke tuh masjid, pokoknya wirid sampai keluar matahari tak ke wiridna. Maka orang kayak itu pada berkejaran haji berumrah, berkejaran haji. Alhamdulillah. Nikah dokter si mustajab dua. Bertelur dokter si mustajab, kita di tobak lastarin asar atau berak-berak maghrib. Bekto rak-berak maghrib kayak itu juga bekto mustajab. Makanya bekto rak maghrib kayak itu artin mare asar mun bisa aja tedung mare asar yuridul junun waris andi penyakit gila. Mun irus rusaki andi penyakit nika orang nika atau penyakit kebetulan di antara penyakit gila. Nauzubillah min. Karena bekto asar itu bekto mustajab, bekto rindu, bekto atikir ke Allah, baca Rabbul Aqdas, baca itu rindu. Bahkan yang kedua dalam Al-Quran, wal asri, Allah sumpah juga dengan bekto asar. Wal asri, demi bekto asar. Sampai dari muljan Allah sumpah dengan bekto asar itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekapek empat terakhir bekto si mustajab yang kiganin to ma bainal maghrib wal isya, bekto antara maghrib dan akan kita perlu sampai cerita itu gunaaki antara maghrib dan isya untuk atikir ke Allah, untuk maus Al-Quran, untuk ingin pengajian. Setiap maghrib dan isya nek bekto mustajab. Bahkan cerita aki para tretan debut ulama bu aku heran
manusia areng jereng pada masyar. Sejak mulai dari Nabi Adam, zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, Apollo di situ kepada akhirnya setumbek toh, bentuk hari kiamat kah itu pakai panggil serang malaikat. Ainal ladina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji' di majriya. Ayo jaga orang-orang ngeseen ibadah antara maulid dan isya. Dahulu ulama ayat kan itu orang ibadah antara maulid dan isya. Di orang selebur ibadah, bareng maulid sampai ke isya, mancing setia. Fayaqumuna wa hum qalilun. Lantas dahulu kanjeng Nabi se mancing paneka ning sini. Rata-rata orang mari maulid isya ni kesibuk kabeh. Sibuk dunia, sibuk tubuh, sibuk apa sibuk. Ternyata saya mancing, saya panggil malaikat, ternyata saya mancing mereka sebutni, wahum qalilun, sebutni saya mancing. Napa dengan Allah ke orang saya sebutni mereka, ke orang saya beribadah mari maulid manusia, Allah akan mengudhulu al jannah bi ghairi hisab. Wis, kakiriya saya sebutni, saya beribadah mari maulid manusia, ayo kakek langsung masuk surga. Lain jadi gitu, lain masuk ke adil ke surga tanpa hisab. Amin Allahumma. Sampai jenengan saja. Amin ya rabbal amin Allahumma. Maka antara maulid dan isya usaha kita itu ampu ibadah Allah. Maka tak senau setai masjid misalkan Roma, jangan sampai pakai bentasbih, jangan sampai pakai Quran. Oh, terpaksa kadang nungguin toko, pakai toko tak ada saja jaga toko tapi sampai buka Quran. Kan jaga toko tak kutu aja nih ada mana lah sampai Quran sampai dalam toko mari toko dak tambah barokah begini lagi. Akan dia kota tarim Hadramut ka itu oi kapa Yaman orang ke pasar ke pasar. Kan itu pun mereka pi muta tasbih Quran saya teku. Itu pun mereka. Nikah orang-orang yang sebejrah dengan ulama. Napa? Dabun Imam Syafi'i, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunya kain itu cuma sesaat, dunya kain itu sementara. Tak kira sampai mulai. Napa saya sampai mulai? Faj'alha ta'ah gunaati saya sebuti mereka dunya untuk ibadah ke Allah. Karena taat ibadah kain itu sebentar preman dan alam kubur malah kepada istiqomah saja. Amin Allahumma. Allahumma amin Allahumma. Para tretan sepada murja emana makin dan pula terrohalan juga akhirnya segunit pembahasan saya berhubungan kalaban ngurus dak kamayit ngurus dak kana jenazah. Dahulu kanjeng Nabi situng sahabat teman atanya ke kanjeng Nabi, ya Rasulullah, manil akyas ya Rasulullah. Saya orang paling cerdas menika Rasulullah. Membuka Allah, saya orang paling cerdas. Napa orang yang dititel estu. Membuka Allah, saya orang paling cerdas, paling pinter. Membuka Allah, kanjeng Nabi jawab, ahsanuhum aktaruhum lil mauti istidadan. Orang sering bertakwaman peke untuk anti persiapan, untuk melakukan persiapan bila ampun ngadep dan kematian. Orang yang sering niat pagi untuk kematian, untuk urusan mati, untuk urusan akhirat. Ini orang saya termasuk paling cerdas membuka Gusti Allah Subhanahu. Jadi orang yang paling cerdas membuka Allah mereka. Orang yang sering ingat kematian. Dan orang yang sering selalu niat pagi. Napa? Kematian mereka napa saya kebutuh. Ini orang yang paling cerdas membuka Gusti Allah Subhanahu. Makanya emal makin dan kemudian yang muda kina katina apa hokoma bertata cara mandiin dan ke jenazah. Beri ampun jelas lagi orang mau seandainya beda orang tinggal umur wajib seodi
kadito nglakoni 4 perkara. Mun bade bisa ompun misalkan bade rek mate, maka wajib bisa ompun andi kewajiban 4 perkara. Fardu kifayah alias salah situ rek ompun untuk nglakoni 4 menika. Mun ada sing nglakoni 4 kaito orang mati gila busa sagapina. So ompun busa sagapina. Napa 4 kaito sing kudu kelakon deka orang sing mate jenazah. Pertama, orang mun mate kaito wajib bagi seodi mandiin orang mate kaito wajib. Berdua jika dito nyolatin, mola soceh, mola bersih, pakai sholatin, itu wajib. Matalo, watakfinuhu bermonda seperti gigi, bertum mandiin, berdua ekafanin gitu. Mari dipandiin ekafanin gitu. Iki beri balasuin bajingin, iki, tutup berarti. Iki, Allah sallallahu alaihi. Pandiin dulu, mari pandiin pas ekafanin. Lasra ekafanin, pakai bajingin, lasra bajingin setrahin seterempat pas buru kopuin. Nek keempat lakukan si wajib ikelakon. Sareng orang seodi dan orang sema. Mun bade sing nglakoni teka situ, maka gugur sedaya kewajiban bagi kaum kesehatan. Semakin mulai sebutakin. Orang yang wajib 4 perkara mereka beri sedaya jenazah ternyata. Beri sedaya mayit wajib ikelakon 4 mereka. Orang yang wajib 4 mereka jika itu orang semate ben orang Islam. Mon orang pada mate tapi tak Islam pun tak mereka. Tak wajib sempat mereka. Berdua orang neka beni mate syahid. Mon pada orang mate dalam peperangan maka mereka tak wajib 4 mereka. Sewajib untuk orang mati syahid cuma 2. Jika itu pejengin kafanin pas bendel. Jadi tak wajib kenapa? Tak wajib mandiin, tak wajib kenapa jangan? Tak wajib pejengin. Jadi mau pejengin dan mandiin tak wajib. Si wajib ni 2 untuk orang mati syahid. Apa? Kafanin sarang kopiin. Se nomor 3 orang se bentuk beji tapi geger. Maka mun beji se geger keguguran nikah tak wajib 4. Nikah boleh jelas lagi dari mereka. Katina mun beji keguguran, mun beji keguguran ka itu celing beji. Mun beji se geger menika keluar pak mata suara. Otak keluar abuli berdetan odi maka nika beji pada benar yang aja wajib 4 berarti wajib 4 segala. Tapi mun beji kadinto ternyata keluar ampun mate tak gerak iki tak suara tak nangis samburan maka beji kemudian mereka keluar dari kebadan mate aneka tak usah bejengin cukup pandiin kafanin langsung tak usah bejengin karena kenapa? Karena keluar langsung mati nika beji. Nika mun bebentur niki keluar bebentur tapi lah mati dah bentuk kok bedetan dengan nika tak wajib bejengin. Cuma si wajib pandiin kafanin langsung kubur. Bada boleh beji orang rembi tapi rembi tak bentuk pun daging melulu. Maka mun daging ka itu tak wajib kenapa? Tadi wajib. Kayak cuma sunat daging mereka buntu pakai pemasok dekat anak kubur ke dalam. Jadi tak wajib mandi, nak boleh bejengin bahkan bejengin jadi tak haram tak usah bejengin karena mereka benih manusia apa namanya bentuk daging yang betul karena tak bentuk manusia. Maka tak bentuk manusia tadi kewajiban untuk apa?
untuk pandi tak wajib iki apa boleh berjengit iki hatta kubur tak wajib pasti yang cuma sunat kubur sunat bundu yang cuma sunat seandainya bundu ada langsung dibuang tak kenapa karena menikah cuma untuk daging bom saudara mama. Nah semakin saya hasrat dan mudah mandiin hukum mandiin mayit kayak kau boleh tahu pertama hukum wajib bila wajib mandiin mayit si pertama mon benih mati syahid mon mati syahid tak usah mandiin cukup kan tidak biasa kafanin langsung kubur. Berdua mayit saya benih beji saya nganggele saya bentuk daging keluarlah bentuk daging maka beji saya bentuk daging mereka juga tak wajib pandiin mereka mertu wajib mandi. Berdua mandiin mayit itu hukumnya haram justru mau dipandiin jadi haram tak boleh mandiin beda mayit tak boleh mandiin saya mayit tak boleh mandiin mayit saya perang mati syahid perang di jalan Allah ini kan tak usah mandiin sama turun kenapa? Karena deren kaisa jadi saksi waktu ya jalan Allah tak usah mandiin bahkan mau dipandiin oleh dosa saya mandiin oleh dosa saya terakhir beda mandiin mayit ni kau boleh yang tak wajib yang tak penyamaran tak haram pun tak boleh serak orang kafir sedimi kafir tapi dimi kafir dimi itu kafir saya tak yakin orang Islam misalkan orang kafir tak yakin sampian dari kafir tapi tak yakin orang Islam nikah mau boleh misalkan mati boleh mandi tak wajib tak pandiin oleh kita sunat juga tak wajib. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara Nabi Muhammad. Nah, sama ke tata cara mandiin. Mohon aslen nika untuk praktek. Iki. Kita boleh sebutakin secara singkat saus karena tak sempat saya praktekkan. Iki. Anak pemaki butuh pernikahan jelasan mandiin mayit karena ternyata keluarga mayit menikah lebih berhak untuk mandiin mayit daripada orang lain. Lebih makin misalkan saya mati bini, nikah tahun le hukum mandiin orang laki. Hukum haram, dosa. Jadi mun mayit bini saya mandiin juga bini. Misalkan orang bini ada orang makin, orang kepi sekampung, lebu juga kepi misalkan atau orang mandiin. Kan kenapa? Lagi cek saran berarti mereka. Padahal mandiin mayit ini gampang. Misalkan tak ada sekali bini, saya bodoh dukun saya mandiin lah. Oke, maka teman ulama tak usah mandiin, cukup tayammumin. Tayammumin. Jadi mau tayammum kan cukup apa? Muas saran tanah yang mengkui benabu sebetulnya. Kita usah dibuli betul karena ada yang bini seone. Jadi mon mayit bini haram dosa mon semandiin orang laki. Jadi bini semandiin bini laki saya itu juga waktu semandiin orang laki. Tak boleh orang laki pandiin orang bini kecuali orang bini menikah mahram atau bini. Misalkan mandiin laki bini atau bahasa laki mandiin bini boleh karena laki bini. Otaba ring laki pandiin ring bini tapi mahrumah alek biniin tretan bini otaba pun si mandiin aneka hukum oleh karena kenapa? Karena termasuk tapi mau ada hubungan mahram beni laki beni bini tak oleh wajib laki mandiin laki si bini juga si mandiin orang bini. Saudara termasuk juga misalkan satu contoh berdoa naudzubillah mati ani kebetulan ancor tapi saya pandiin nih atau telan kalau kepada selamat amin Allahumma mati ancor misalkan atau gerem potong betul potong tapi saya pandiin
Maka orang setan sepan mayit tak sepandiin juga padat. Tahu sapandiin cokop tayamumin. Semandiin mereka tayamum. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli ala Nabi Muhammad. Kenapa nak sebut dan kudu nyebut lagi kat itu? Karena ada sebagian orang dari tahun ni reng bini semandiin reng ake. Mayit bini reng ake semandiin. Menikah dosa benih kenceran nikah. Dosa ini oleh dosa tambah dosa benih tambah kenceran. Jadi yang itu aku jelas lagi supaya orang sedang jauh kawan tata cara mandi dan mayit. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian tata cara mandi mayit itu, mau bisa saya mandi itu orang seamanah, lenon, saya tak punya aca-aca, saya bisa nyimpen rahasia. Mau orang bini, misalkan mandiin orang pada bini, tapi ni kau orang libur aca-aca, libur muka air orang, ni kau seroja mandiin mayit mereka. Takut lagi tempat mandi, pangatela barang saya tak tahu apa. Pahit fitre, takut apa. Ibu bawa mandi dulu ni kan. Jadi wan mandiin mayit, nyari orang-orang, sebisa aja ke rahasia. Saya rasa bisa aja ke mau bisa keluar, keluarga kan tak kira cerita ke orang karena keluarga gini. Makanya waktu tata cara mandiin kembali. Seandainya aku malam pada setinggal orang di keluarga, anda langsung keluarga TV saya mandiin. Tahu sakit orang mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian makin katina pacaran. Di antara mulai cara mandiin mayit itu tempat mandiin kanto mau bisa sahabat ibn Atta. Jadi mau bisa cek sampai luar Atta. Waktu badan apa? Sunnah sahabat ibn Atta. Kemudian senyama sera lebih tekir daripada berjelas lebih tekir. Kenapa? Karena sopaja ada bermasuk oleh pandai tak masuk ke dalam lagi. Jadi lebih tinggi cetak daripada kebetulan saya. Kemudian boleh di antara tata cara orang mandi mayit kaito mon bisa semandiin mereka tak lebih dari sama orang. Jadi semandiin cokok paling banyak sama orang. Siapa itu yang betul? Siapa itu sama orang? Lebih dari kayu toh tak bagus, makro cocok sama orang yang banyak. Allahumma shalli ala Muhammad. Makin dan mulai sebut akid secara singkat dengan cara nyiram mayit, cara nyiram supaya ngegeri saja meningin gempa asli. Mandi mayit kayak itu gempa. Paling sebutin misalkan cek tak bisa. Cek tahu ni kan, sepenting mandi mayit kadito, sewajib aing peratah dari atas cetak sampai ke beban soko. Jadi aing mereka peratah ke beban. Ada kening aing, ibu kening aing atas beban kening kapti. Moderata, senyama beban erat kaki di aing, kayak itu ampun dah cokok pasti. Gempang coba nyiram toh ini nyiram ini adika paling sempurna mereka montro se sempurna beda se sempurna cara se sempurna iki abang abid tapi sempurna mau mak kau tu sempurna make kau tu sempurna mare mayit panika karena mandi terakhir masa mandi terakhir mereka pas taman dia boleh kiba tak sempurna kan nisar mayit lagi cara kontrol sempurna mandi mayit eki kanto pertama buang kotor tadi kotoran mayit baik elong batang kopeng aku ini nyampe namanya kerok kopeng esa ini ke sebelum mandiin diberi air di namanya kerok kopeng buang kotoran sebenarnya badan termasuk yang ada dalam koko mereka
Ken koko je ketok. Koko je ketok, obu ber koko tau le ketok makro, tak bagus. Ken kuni dalam koko kan kadang ber dekat cekak. Ini kejukan anu ben apa? Ben ka tempat kas. Ini koko sunat termasuk abersihan kotoran. Jadi abersihan kotoran ada kata kotoran budi abersihan kada. Bahkan dari ulama pun bisa mayit menikah berdesenam penin dari budi petunjuk sekali itu pas urut tamu menikah sekali itu urut kaki. Jadi posisi mayit agak tojo suni tamu menikah bersih urut. So aja esen tamu nama keluar. Nah, tinggal keluar buru bersihin. Nikah langkah pertama motro mayit sempurna mandiin mayit. Abersihan kotoran. Berdua lastarin abersihan kotoran pun bersih. Huruf wuduin mayit ni kan. Wuduin mayit koma sunnah kenjeren. Tambah kenjeren. Mayit wuduin pada berwudu orang biasa. Niki. Wuduin kada sebelum pandiin wuduin. Ken koma niat mandiin wajib. Mon mandiin sunnah, tapi sampian se mandiin kok wajib aniat. Jadi niat kata apa? Niat kauda awudu untuk awuduin mayit kadita. Sambil usap rumah tanah iki. Mon bisa din apa? Mon kemuraki. Berbicara beda. Iki mon intin sekali tau karena butuh praktek aslinya. Sepenting intin nama saya nomor 2 mayit kaito wuduin. Nomor 2 kaito. Saya pertama gimana Bu? Buang kotor. Nah, lagi. Nomor 2 wuduin. Dah buru saya nomor 3 mari wuduin anika seram badan. Jadi seram badan mereka nomor 3 langsung seram langsung. Nika gedung. Buang kotor nah wuduin buru seram. Itu pun seram nah berbicara mulai dari kanan gedung. Badan kanan lagi badan kanan buru badan kiri lagi balik pamereng badan budi se kanan pamereng ke kiri badan se kiri kali itu hukum sunat lebih sempurna dek mayit sopannya mayit kaitu mandin lebih sempurna lebih kejenak sempurna mengkuda ke Allah Subhanahu. Kemudian para tretan seputoi sampai lagi juga mandiin mayit kadito mana bisa ngakui kaos tanah. Jadi beri langsung melampet menikah, beri langsung namanya ke kagole ini. Kecuali ebek tau wudu ki, mon wuduin tanah apa wudu nggak tahu sangkui kaos tanah tanah apa wudu mayit. Ken mon mandiin mayit, mon bisa nikah sunat ngakui kaos tanah. Kan berdekatan masake yang dokter kaos tanah saya kemudian kelas 3 isa. Benih masalah beci benih kan nakaran itu sunnah. Bahkan mau tepak ke kemaluan, kemaluan itu wajib ngakui nikah, ngakui kaos tanah. Tahu deh abersihan kemaluan pak langsung nikah. Nojok laki dibi makin laki dibi tahu deh. Karena itu ampun wajib justru mau kedepak kemaluan wajib ngakui kaos. Tapi selain kemaluan sunnah kok mengakui pernikahan. Tebu ulama betul mandiin mayit mon tak ngakui kaos tanah semandiin menikah bisa lemes. Kebetulan semandiin detik pak betul orang lemes. Bisa semapur orang yang semandiin. Jadi mon bisa semandiin juga ngakui kaos tanah. Kok masun sunnah. Kemudian juga betul mandiin sunnat abri ubawan pemrokoman semacam dupa. Jadi dupa menikah sunnat emang orang batek langsung berdupa omrokom. Termasuk emang mandiin mayit menikah juga dupa menikah emang mandiin justru emang banyak dupa emang menikah. Sobatnya apa? Sobatnya mayit sebelum buntu kafan nikah badan abu badan. Nanti terus lupa yober mereka sunnah berlebih sempurna
menuju ke Gusti Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Para ternyata sebenarnya kerja kadito mungkin sekadar sekilas tata cara dalam mandiin jaga lagi. Selanjutnya terbuda berseropa. Dalam mandiin mayit juga aneka air mereka mau bisa aberna telur. Pertama mandi ben air sabun. Jadi air mereka campur ben apa? Sabun. Otak biasa ngakui kembang apa namanya? Sidir, kembang bidara, kembang untuk mayit biasa. Ini kayak pertama, otak pun tak ada ngakui sabun mereka. Di kocek mereka air pah baru seram. Ini kan seraman pertama. Seraman kedua ngakui air biasa. Seraman kedua jadi itu kali lagi campuran. Seraman kedua air campur ben kapur. Kapur apa biasa? Terus ini kapur beda kapur untuk mayit menikah. Jadi nikah saya terakhir so aja sempurna di dalam mandiin mayit. Jadi beda telok macam air tatkala mandiin mayit. Jadi mandi air biasa saya seram. Pertama air sabun, kedua buru air biasa, saya terakhir ya ini kerabat air saya campur kapur. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli ala Nabi Muhammad. Selanjutnya dan pula beri kesempatan daripada jemaah saya kesokan katanya sebelumnya kalau dalam mandiin mayit mula otabe pertanyaan saya lain mereng. Sudah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bagaimana hukumnya haid tapi tidak deras duduk di tangga masjid? Yang ini sehat. Kadito kama taole dan masjid. Tujuh masjid taole, koma haram taole. Tangga kan beli masjid, mau tangga mereka tak masuk masjid, artinya uang bagi masjid, tak apa. Tapi biasa tangga mereka masuk masjid dia, masuk wakaf. Maka tanah sewa wakaf bagi masjid, baik bentuk tangga, atau tak bentuk hatta misalkan masjid mereka pahrobu misalkan, kayak tanah melor, tahun dari ini nyedih ke tanah mereka. Jadi masjid sewa masjid mereka dibangun dengan mereka. Saya kocak masjid ini ke tanah sewa kafaki masjid. Jadi orang ini mau berdek masjid haram sekalipun berdek tangga, mau tangga jika masuk masjid, mau kemana tak boleh nenang. Kan misalkan lebar, lain nenang di lebar ni lain. Mau lebar misalkan, lagi berdenak kanan gini masuk ke dalam masjid, pakai tabung berumpun tempat masuk masjid. Ini kan jangan lebat beninang. Maka kemauan masuk masjid asalkan tidak deras. Artinya tak santak keluar dari sekiranya tak kebeter acap-caper. Kemun sekiranya terus kebeter tak boleh masuk juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi idin regini mereka tak boleh ibadah masuk masjid pakai tangga, montangkan buka masjid juga tak boleh. Terus ketika apa? Yang di luar, makanya di pengajian di luar, jangan sampai nyeding ke daerah masjid. Kecuali misalkan darurat, contoh darurat cek sarang, mana luar tak ada kenangan pakai pak bodoh misalkan, tak ada kenangan boleh kecuali di dalam
keluar masjid. Oleh nika seadahu Al-Imam Ghazali, Al-Imam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal juga lagi. Benar Daud Al-Tahiri. Nikah yang kui oleh mon darurat ini, mon tak darurat aku tak oleh. Lagi misalkan nikah kan benar kayak lawan masjid pada namanya kelas. Ini ada kelas nikah. Lagi yang mon darurat oleh dan nikah asalkan dengan syarat senyawa pembalut nikah bersih yakin tak kira keluar sekali asalkan rapi mon darurat tak apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bagaimana hukumnya? Apa boleh kita apakah boleh benci sama orang? Ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Benci ke orang. Sejelas benci ke orang lain hukum tahun. Allah saos Ghafurur Rahim, hanya orang. Allah saosnya hanya nah boleh yang hidup sampean manusia. Allah banyak orang taubat ke Allah. Maka sebagai manusia Muslim sebagus, orang Islam sebagus, orang selalunya orang lain. Jangan sampai andi perasaan cermat, apa boleh sampai dendam, apa boleh sampai namanya tak ridho dunia akhirat. Wah, ini bahaya. Orang se andi letakkan penikah ke ulama, anikatan dan orang se andi ati juga. Montro ngomongnya aten juga, manusia aten juga gimana kan? Orang se lebur dendam, segitu-gitu belis kalau tapi belis. Oh nah, nih orang se lebur belis orang menikah, nikatan dan aten nih orang juga, aten nih orang tak bagus. Sebenarnya kalau aten bagus, aneka orang pakai sakit, iki cermat kan tak sampai alamna, tak sampai nama boci sampai dendam berutan. Mon bisa dulu lama sampian mon kebeji orang, mon ela salah orang, mon bisa dua aki orang begitu. Dua aki bagus begitu aki coba, mon dua aki coba terpada baik berarti. Lagi. Dua aki bagus. Mana nikah? Yang pertama nikah umat kanjeng Nabi menikah. Pada dulu salah sampean. Kanjeng Nabi terong umat kapi masosor. Masa pi sampean dua aki mantur ke masosor neraka ke mantur. Jangan kanjeng Nabi biar dua aki masosor ke umat kapi. Lagi. Pak umat sampean dua aki masuk neraka. Nikah umat kanjeng Nabi. Berdua sampean mengaku aki bagus ke orang lain bila bisa nyakin ke sampean. Ni kesampian dua misalkan malam berdua bisa nyakin sengko mantur lancar cekin. Lalu kata ulama saya lancar cekin kada aku ni kebetulan. Artinya orang ni kesal, saya dua aki ni kesal lancar kada. Jadi montro dua mustajab dua aki orang saya nyakin sampean. Ini kalau dua saya terima kada sampean. Artinya dua mental ke sampean. Paham ini maksudnya? Justru di nak potong sampean saya soleh ya Allah. Nak abadi Tuhan sampean abadi pada diri. Daun ulama, daun kanjeng Nabi dakwatul mazlum mustajab. Tuhan orang saya zalimin mustajab. Justru sampean tepan zalimin dua aki bagus supaya Tuhan sampean abadi ke sampean diri. Paham ini? Mun sampean atuh diri misalkan ya Allah mantur anak muda soleh solehah belum tentu terima. Belum tentu. Tapi mun sampean dua aki orang lain sampean nek dulu ulama malaikat sing aminati langsung wa anta mithlu wa anta kadalik kakek pada muka kon dia kada dua kakek. Nah, jadi dua abadi kebetulan di maka orang kaya itu saya paling bagus cok sampai dendam sampai benci buang benci mereka karena benci orang lain benci sifat orang Islam karena sedaja pada umat kanjeng Nabi sopanya aku orang bagus ngerek ate ke bersih dia sampai adi dendam sama sekali mana moga dan bersama jangan sedaja paling kekuatan iman zahir dan batin